Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas materi tentang garis dan sudut dengan topik melukis sudut dan membagi sudut menjadi sama besar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat melukis sudut menggunakan jangka dan penggaris dengan benar, serta agar kalian dapat membagi sudut menjadi sama besar menggunakan jangka dan penggaris dengan benar. Nah, alat yang harus kalian siapkan adalah jangka dan penggaris. Nah, mari kita mulai. Melukis sudut yang besarnya sama dengan yang diketahui. Jadi misalnya kita akan melukis sudut KLM yang besarnya sama dengan sudut PQR di samping. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat garis LM. Nah, kemudian melalui titik pusat Q, kita buat busur lingkaran dengan jari-jari sebarang. Nah, sedemikian sehingga busur tersebut itu memotong garis PQ di titik S dan memotong garis QR di titik T. Nah, sekarang dengan berpusat di titik L, kita buat juga busur lingkaran yang jari-jarinya sama dengan QS. Kita buat busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini akan memotong garis LM di titik N. Kemudian selanjutnya, kita buat busur lingkaran yang jari-jarinya adalah sama dengan garis yang menghubungkan titik S dan titik T. Nah, kita buat busur lingkaran dengan jari-jari ST tadi, sedemikian sehingga kedua busur lingkaran tadi itu akan saling berpotongan di titik O. Nah, sekarang kita hubungkan titik L dan titik O. Nah, sehingga diperoleh garis LK. Nah, sekarang kita sudah memperoleh sudut KLM yang besarnya sama dengan sudut PQR. Nah, selanjutnya kita akan melukis sudut 60 derajat. Langkah pertama, kita buat garis G, di mana kita tetapkan dulu sebuah titik pada garis G, sebut saja titik A. Melalui titik A ini, kemudian kita buat busur lingkaran, sedemikian sehingga busur lingkaran tersebut itu memotong garis G di titik B. Nah, sekarang perhatikan jari-jari yang muncul, ya ini jari-jarinya adalah AB, ya. Nah, sekarang kita buat busur lingkaran lagi dengan titik pusat B. Dengan jari-jarinya tetap sama seperti AB. Nah, akhirnya kedua busur lingkaran ini akan saling berpotongan misalnya di titik C. Sekarang kita hubungkan titik A dan titik C. Nah, sekarang sudah terbentuk sudut sebesar 60 derajat, yakni sudut CAB. Kemudian kita lanjutkan bagaimana melukis sudut 90 derajat. Langkah pertama, kita buat garis G, kemudian kita tetapkan titik A pada garis G tersebut. Nah, melalui titik A, kita buat busur lingkaran dengan pusat titik A, sedemikian sehingga busur lingkaran tersebut akan memotong garis G di titik B dan di titik C. Nah, sekarang melalui titik B, kita buat busur lingkaran dengan jari-jari sebarang, jadi boleh sama dengan AB, boleh juga lebih. Kita buat busur lingkaran dengan pusat B. Nah, seperti itu.
Serta kita buat busur lingkaran juga yang berpusat di titik C, di mana jari-jarinya tetap sama seperti ketika kita membuat busur lingkaran dengan pusat titik B. Nah, akhirnya kedua busur lingkaran itu akan saling berpotongan. Titik potongnya adalah kita sebut misalnya titik D ya. Nah, sekarang kita hubungkan titik D dan titik A. Nah, sekarang kita sudah mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara membagi sudut menjadi sama besar? Nah, misalnya di sini ada sebuah sudut, sebut saja adalah sudut ABC. Kita akan membagi sudut ABC ini menjadi dua sama besar. Langkah pertama adalah melalui titik B, berpusat di titik B, kita buat busur lingkaran. Sedemikian sehingga busur lingkaran itu akan memotong garis AB di titik D dan memotong garis BC di titik E. Kemudian dengan jari-jari sepanjang BD, kita buat busur lingkaran yang jari-jarinya sama dengan BD ya, yang berpusat di titik D dan berpusat di titik E. Tetap artinya jari-jarinya sama dengan BD tadi. Nah, akhirnya busur lingkaran itu akan saling berpotongan, misalnya di titik F. Sekarang kita hubungkan titik B dan titik F. Nah, inilah yang akhirnya kita bisa menemukan bahwa sudutnya yang terjadi adalah sama besar. Nah, sekarang bagaimana cara melukis sudut 30 derajat? Nah, caranya adalah untuk melukis sudut 30 derajat, kita gambar dulu sudut 60 derajat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita bagi sudut itu menjadi dua sama besar. Nah, akhirnya kita sudah bisa memperoleh sudut 30 derajat. Jadi kalau kalian masih ingat, caranya untuk membentuk sudut 60 derajat tadi adalah kita buat busur lingkaran yang memotong garis G ini. Anggap saja titik potongnya di titik B. Kemudian kita buat busur lingkaran lagi dengan jari-jari AB. Demikian sehingga kedua busur lingkaran itu akan saling berpotongan di titik C. Dan kita hubungkan titik A dan titik C. Hingga akhirnya kan terbentuk ini ya, sudut 60 derajat. Nah, sekarang setelah kita peroleh sudut 60 derajat, kita bagi dua sudut 60 derajat tersebut dengan jari-jari sepanjang AB. Nah, sekarang melalui pusatnya di titik B, kita buat busur lingkaran, jari-jarinya tetap dari titik C. Dengan cara yang sama, kita buat busur lingkaran ya, dari titik C. Nah, kedua busur lingkaran itu kemudian akan berpotongan di titik D. Sekarang kita hubungkan titik A dan titik D. Nah, akhirnya kita dapat memperoleh dua buah sudut yang besarnya sama, yaitu 30 derajat masing-masingnya. Nah, sekarang untuk melukis sudut 45 derajat, caranya sama. Jadi kita lukis dulu sudut 90 derajat, kemudian kita baru membagi dua. Jadi untuk melukis sudut 90 derajat, kita sudah pelajari pada garis G, kita buat busur lingkaran dengan pusat A sehingga memotong garis G di titik B dan titik C. Kemudian kita buat busur lingkaran dengan berpusat di titik B. Kemudian jari-jarinya tetap kita buat dari titik C busur lingkarannya, sehingga kedua busur lingkaran itu akan berpotongan di titik D.
kemudian titik A dan titik D kita hubungkan, sehingga akan terbentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat ini sekarang kita bagi menjadi 2. Jadi masing-masing nanti besarnya akan sebesar 45 derajat. Nah, sepanjang jari-jari AB, sekarang kita buat busur lingkaran dengan pusat titik B, serta berpusat di titik D. Nah, kedua busur lingkaran ini akan berpotongan tentu saja di titik E. Kita hubungkan titik E dan titik A sehingga terbentuk garis EA. Nah, garis ini akhirnya akan membagi sudut BAD menjadi 2 sama besar. Jadi masing-masing di sini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita harus melukis sudut sebesar 150 derajat? Caranya adalah kita gambar dulu sudut 90 derajat, kemudian kita lanjutkan dengan melukis sudut 60 derajat. Kita tahu bahwa 150 derajat itu kan besarnya sama aja dengan 90 derajat ditambah 60 derajat ya. Jadi langkahnya, gambar dulu 90 derajat, kemudian gambar lagi sudut 60 derajat. Jadi langkahnya kita buat garis G, kemudian melalui titik A yang terdapat pada garis G, kita buat busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu memotong garis G di titik B dan titik C misalnya. Nah, selanjutnya kita buat busur lingkaran dengan pusat titik B dengan jari-jari sembarang sebuah busur lingkaran. Nah, dengan jari-jarinya tetap seperti yang berpusat di titik B tadi, sekarang kita buat busur lingkaran dengan pusat titik C yang berpusat di titik C. Nah, kedua busur lingkaran itu akan saling berpotongan, misalnya titik potongnya adalah titik D. Kita kemudian hubungkan titik A dan titik D. Nah, sekarang kita sudah memperoleh sudut sebesar 90 derajat atau sudut siku-siku ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh sudut 90 derajat, kita akan melukis lagi sudut sebesar 60 derajat. Nah, kita buat busur lingkaran lagi yang pusatnya di titik A. Nah, kalau kita amati, busur lingkaran ini memotong garis G di titik B dan titik C, serta memotong garis AD misalnya di titik E. Nah, sekarang kita lihat jari-jarinya. Tadi jari-jarinya adalah sebesar AB. Nah, sekarang dengan jari-jari yang sepanjang AB ini, kita buat busur lingkaran dengan pusat titik E. Nah, akhirnya busur lingkaran yang berpusat di titik E dengan jari-jari sepanjang AB tadi itu akan memotong busur lingkaran yang berpusat di titik A tadi. Misalnya titik potongnya adalah titik F. Nah, sekarang kita hubungkan titik A dan titik F. Nah, dari sinilah sekarang kita tahu bahwa sudut sebesar 150 derajat itu sudah dapat terbentuk. Nah, mudah bukan? Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.